Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan benda tegar. Jadi keseimbangan benda tegar ini adalah subbab lanjutan dari dinamika rotasi dan nanti akan dilanjutkan dengan subbab berikutnya, yaitu adalah titik berat. Kita mulai ya guys. Nah, yang pertama kalau kita dengar keseimbangan benda tegar, apa sih keseimbangan benda tegar? Kita lihat dari katanya. Keseimbangan itu artinya adalah suatu benda harus berada dalam keadaan diam. Dia tidak boleh bergerak maupun berotasi. Nah, benda tegar itu apa? Benda tegar itu adalah benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu. Selain itu, benda tegar itu memiliki partikel-partikel yang tersusun merata. Jadi, selama ini yang kita pelajari, kalau untuk benda tegar, itu adalah kalau kita punya benda, misalnya kotak seperti ini, nah, gaya beratnya itu pasti akan ada di tengah-tengah, pusat masanya. Ya, nah jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan, apa sih keseimbangan benda tegar? Keseimbangan benda tegar itu artinya di bab ini kita akan mempelajari keseimbangan statis sebuah benda yang tidak akan berubah bentuknya walaupun diberikan gaya. Nah, untuk keseimbangan benda tegar, apa syaratnya biar dia memiliki keseimbangan benda tegar? Syarat yang harus dipenuhi itu yang pertama adalah sigma F harus sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Nah, sigma F ini kita pernah pelajari di kelas 10. Nah, kalau dia dengan syarat sigma F sama dengan 0, itu artinya adalah dia total gaya yang ada di sumbu X harus 0 dan total gaya yang ada di sumbu Y juga harus 0. Kalau torsi sudah jelas, dia sigma torsi pasti 0. Begitu ya. Nah, kita lihat contoh-contoh keseimbangan benda tegar itu kayak apa, karena syaratnya sebenarnya cuma dua ini aja. Oke, kita lihat nomor 1. Seorang anak laki-laki dengan berat 400 Newton dan anak perempuan dengan berat 300 Newton duduk pada papan kayu yang panjangnya 2,4 meter dan beratnya 50 Newton. Papan ditumpu oleh sebatang silinder persis di tengah-tengah papan seperti di gambar. Nah, dia bilang jika anak perempuan duduk pada salah satu ujung papan, hitunglah di mana anak laki-laki harus duduk agar papan tetap seimbang. Itu yang A. Yang B ditanya berapa sih gaya tekan yang harus diberikan oleh penumpu. Nah, kalau sebelum kita mengerjakan soal seperti ini, seperti yang dulu kita pelajari di kelas 10, kalian harus gambarkan dulu gaya-gayanya. Jadi, karena di sini ada anak perempuan, nah, anak perempuan ini berarti dia di sini dia punya gaya berat. Gaya beratnya ke bawah begini. Oh, ini W-nya perempuan. Laki-laki punya nggak? Oh, punya. Karena tadi dia juga bermassa kan. Nah, W-nya ke bawah juga nih. Nah, W yang anak laki-laki. Nah, jangan lupa karena dia ada silinder yang menumpuk, kalau ada tumpuan, berarti silinder ini akan memberikan gaya normal ke atas. Nah, terus dibilang juga ini papan kayunya punya berat loh. Nah, artinya papan kayunya dia akan punya W ke bawah, W batang. Nah, gimana cara kita ngerjain yang A? Oke, yang A gampangnya itu adalah kita pakai syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah sigma torsi harus sama dengan 0. Nah, yang mana yang kita anggap poros? Kita anggap poros di tengah-tengah sini. Tepat di silinder. Jadi, kita anggaplah ini titik O. Nah, porosnya di situ. Berarti kalau kita bilang sigma torsi harus sama 0, artinya kalau sigma torsi anak perempuan ditambah dengan torsi anak perempuan, kalau kita tambah dengan torsi anak laki-laki ditambah dengan torsi gaya normal, ditambah lagi dengan torsi berat batang, itu harus 0. Tapi karena gaya normal dan berat batang itu tepat ada di titik 0, berarti ini tidak ada, ini 0. Nah, torsi anak perempuan berarti kan rumus torsi itu adalah gaya dikali jarak. Berarti di sini W anak perempuan dikali R anak perempuan terhadap poros ditambah W anak laki-laki dikali R anak laki-laki itu harus 0. Nah, kita lihat anak perempuan ini, kalau kita lihat si anak perempuan ini kalau terhadap poros dia adalah anti clockwise. Artinya kalau dia anti clockwise, dia torsinya negatif.
Nah, anak laki-laki kalau dia terhadap poros, dia bergerak berotasinya clockwise. Kalau clockwise torsinya positif. Sebenarnya lambang plus atau minusnya ini terserah, mau terbalik pun nggak apa-apa. Yang sekarang kita pakai kalau dia anti clockwise itu negatif, kalau dia clockwise dia positif. Berarti di sini yang perempuan ini kita tulis berat perempuan itu 300. Jangan lupa kita kasih minus karena dia anti clockwise. Jaraknya kita lihat terhadap poros adalah 1,2 meter, ditambah berat laki-laki itu 400, jaraknya seperti digambar itu ada X sama dengan 0. Jadi kita bisa tahu nih X-nya berapa, berarti 400 kali X itu sama dengan 300 kali 1,2. Berarti sekitar 360. Nah, berarti X-nya itu adalah 360 per 400. Tinggal disederhanakan ya, berarti 0,9 meter. Dari mana ini? Ini dari poros. Nah, sekarang yang ditanya, dia tanya berapa sih gaya tekan yang diberikan oleh penumpu. Gaya tekan itu artinya gaya normal ini yang dia tanya. Gimana caranya? Kita pakai syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu adalah sigma F harus sama dengan 0. Karena di sini kita punya gaya hanya di sumbu Y, maka di sini kita cuma punya sigma FY sama dengan 0. Artinya kita cari gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Artinya di sini kita tahu bahwa gaya normal itu harus sama dengan beratnya yang perempuan ditambah berat yang laki-laki ditambah dengan berat batang. Jadi kita tinggal tulis 300 Newton ditambah 400 Newton ditambah 50 Newton. Jadi gaya tekannya itu totalnya 750 Newton. Begitu. Nah, ini kasus yang pertama. Kita lanjut ke kasus kedua ya guys. Nah, di kasus kedua, sebuah beban digantung pada sebuah papan yang ditopang seperti pada gambar. Berat papan 20 Newton, sedangkan berat beban 100 Newton. Hitunglah besar gaya tekan di titik G dan titik S. G dan S-nya nggak ada. Oke, karena memang saya belum tulis. Oke, kita tulis ya. Ini titik G dan ini titik S. Nah, seperti biasa, seperti saya bilang bahwa kalau kamu mengerjakan ini, kamu jangan lupa bahwa kamu harus bikin semua gaya-gayanya, gambarkan semua gaya-gaya yang ada. Nah, titik G dan titik S itu penopang, berarti dia memberikan gaya normal kepada papan. Jadi kita gambar di sini. Oh, ini adalah gaya normal G. Di S juga kita gambar, ini adalah gaya normal S. Nah, terus dia bilang berat papan 20 Newton. Ingat, kita benda tegar. Jadi yang namanya berat papan itu ke bawah, di tengah-tengah. Nah, sedangkan berat beban dia bilang 100 Newton. Berarti dari tengah beban ini kamu tarik ke bawah, ini adalah berat beban. Baru kita siap ngerjain. Nah, sekarang dia bilang hitunglah gaya tekan di titik G dan titik S. Ingat, keseimbangan itu ada dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah sigma F harus sama dengan 0. Karena di sini tidak ada gaya di sumbu X, berarti sini sigma FY harus 0. Berarti kita kalau kita lihat berarti sini NG kalau kita tambah dengan NS itu harus sama dengan W papan ditambah dengan W beban. Artinya nanti kita tahu bahwa NG ditambah NS itu harus sama dengan berat papan itu 20 Newton ditambah berat beban 100 Newton. Jadi kita tahu NG tambah NS itu harus 120 Newton. Tapi belum ketemu apa-apa, nggak apa-apa. Kita tulis dulu, oh ini persamaan yang pertama. Nah, ingat lagi, kita punya persamaan yang kedua. Ada syarat kedua. Syarat kedua keseimbangan itu adalah sigma torsi itu harus 0. Nah, ingat kalau benda berotasi dia pasti punya poros. Nah, kalau kamu mau ngitung gaya normal di G, berarti kita porosnya harus di S. Kenapa? Biar NS-nya itu hilang, torsi dari NS itu hilang. Jadi kita bilang ini sigma torsi di S harus 0. Artinya apa? Sigma torsi jumlah gaya berarti total gaya torsi G. Kalau kita tambah torsi oleh W papan, kalau kita tambah torsi oleh W beban, ditambah torsi oleh S itu harus 0. Karena poros di S berarti ini 0. Nah, torsi di G seperti yang lalu.
lihat clockwise atau counter. Nah, kalau dilihat ini clockwise berarti torsinya positif. Tapi yang berat papan dia counter berarti negatif. Begitupun dengan berat beban, torsinya negatif. Berarti kita tahu torsi di G dikurang torsi di papan dikurang torsi beban itu harus 0. Nah, torsi maaf ini bukan tambah tapi harusnya kurang karena negatif ya tadi. Nah, torsi di G itu kan berarti NG dikali RG. RG-nya ini jarak normal G terhadap poros. Itu berarti harus sama dengan WP kali RP ditambah W beban kali R beban. Nah, NG-nya tahu nggak? Oh, nggak tahu NG-nya. RG-nya tahu. Tahu RG itu panjangnya L. Nah, WP-nya 20 Newton, WP 20, RP karena di tengah-tengah berarti ini setengah L. Nah, ditambah W bebannya itu 100, R bebannya 0,4 L. Terus gimana L-nya nggak tahu? Oh, nggak apa-apa, L-nya coret aja. Oke, sorry. L-nya nggak tahu gimana, L-nya coret aja. Oke. L-nya selesai, berarti sini kita tahu bahwa NG itu sama dengan 10 ditambah 40. Berarti kamu tahu langsung di sini, oh NG itu 50 Newton. Nah, dari sini kamu tinggal masukin nih ke persamaan 1. Tadi kan ditanya, dibilangin NG ditambah NS itu 120. Berarti kalau NG-nya 50 ditambah NS itu harus 120. Berarti kita tahu NS-nya adalah 70 Newton. Kayak gitu. Nah, sampai sini dulu ya guys. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk masalah-masalah keseimbangan benda tegar yang lain. Thank you for watching.